atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Bayangkan sebuah pagi, matahari seharusnya mulai muncul dari balik pepohonan. Udara yang seharusnya terasa segar, tetapi yang terlihat justru berbeda. Langit mulai berubah, asap perlahan menutupi pandangan. Dan sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, persoalan yang selama ini muncul berulang kali kembali menjadi perhatian besar, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Pertanyaannya, mengapa persoalan karhutla kali ini mendapatkan perhatian begitu besar? Seberapa serius sebenarnya kondisi di lapangan? Dan yang paling penting, apakah api benar-benar bisa dihentikan sebelum kembali menjadi bencana yang lebih besar? Inilah kisah tentang pertarungan melawan api, tentang hutan, tentang lahan gambut, tentang ribuan titik panas, dan tentang petugas yang bekerja di lapangan. Jangan menunggu api membesar, karena ketika sebuah titik panas sudah berubah menjadi titik api, situasinya bisa berubah menjadi lebih sulit dikendalikan. Dan disinilah cerita kita mulai. Kebakaran hutan dan lahan bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Setiap musim kering, perhatian terhadap wilayah rawan karhutla kembali meningkat. Namun tahun ini, kondisi menjadi semakin serius karena kombinasi cuaca kering, kondisi lahan, dan munculnya banyak titik panas. Di Riau saja hingga 23 Agustus 2026 tercatat 306 hotspot. Dari ratusan titik tersebut, 7 sudah berkembang menjadi titik api di 4 kabupaten. Angka itu mungkin hanya terlihat seperti statistik, tetapi bagi orang yang berada di lapangan, satu titik panas bukan sekedar angka. Satu titik panas bisa berarti pekerjaan berjam-jam. Bisa berarti petugas harus masuk ke lokasi yang sulit dijangkau. Bisa berarti helikopter harus diterbangkan. Bisa berarti air harus dijatuhkan dari udara. Dan jika api sudah masuk ke lahan gambut, masalahnya menjadi jauh lebih rumit. Karena api tidak selalu terlihat besar di permukaan, kadang bara dapat bertahan di bawah permukaan lahan, kemudian muncul kembali ketika kondisi mendukung. Itulah sebabnya penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat. Harus ada pencegahan, harus ada sumber air, harus ada pemantauan, dan harus ada tindakan cepat. Namun, apa yang terjadi kalau tindakan itu terlambat? Disitulah ancaman sebenarnya. Dan sebentar lagi kita akan sampai pada bagian yang paling menarik. Karena Presiden Prabowo kemudian memberikan instruksi yang cukup jelas, bukan menunggu titik panas berubah menjadi kebakaran, tetapi justru meminta sumber air disiapkan di sekitar titik-titik tersebut. Ada 306 hotspot yang menjadi perhatian di Riau, dan pemerintah diminta bergerak, tetapi mengapa harus membuat sumur bor di titik panas? Apa hubungannya dengan lahan gambut? Kita akan membahasnya. Hotspot dan titik api bukanlah istilah yang sepenuhnya sama. Hotspot pada dasarnya merupakan titik yang terdeteksi memiliki anomali panas melalui sistem pemantauan. Artinya, hotspot harus dilihat sebagai sinyal yang perlu diperiksa. Tidak setiap hotspot otomatis berarti kebakaran besar, tetapi hotspot dapat menjadi peringatan dini. Dan justru disinilah pentingnya bertindak cepat, karena apabila kondisi di lapangan memang menunjukkan adanya kebakaran, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang api dikendalikan sebelum meluas. Presiden Prabowo meminta agar pemerintah tidak menunggu sampai hotspot berubah menjadi titik api. Instruksinya adalah memperkuat pencegahan. Salah satu angka yang disampaikan adalah pembangunan sumur bor di sekitar hotspot Riau. Menurut laporan pemerintah daerah, sumur tersebut direncanakan berada pada kedalaman sekitar 30-50 meter. Tujuannya sederhana, mendekatkan sumber air ke wilayah rawan. Bayangkan, petugas berada di tengah kawasan yang jauh dari sungai atau sumber air.
Ketika api muncul, setiap menit sangatlah berharga. Semakin jauh sumber air, semakin lama proses pemadaman, dan semakin besar peluang api menyebar. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan menjadi sangat penting. Namun ada satu persoalan lain, tidak semua lokasi mudah dijangkau. Ada wilayah yang berupa lahan gambut, ada lokasi yang jauh dari lahan, ada kawasan yang sulit dimasuki kendaraan, dan ketika angin bertiup, api dapat bergerak lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ketika medan terlalu sulit untuk dijangkau, pemerintah membutuhkan strategi lain. Salah satunya adalah pemadaman dari udara. Helikopter dapat digunakan untuk melakukan waterbombing. Air diambil kemudian dijatuhkan ke wilayah yang terbakar. Dari udara, petugas juga dapat memantau perkembangan kebakaran. Tetapi jangan bayangkan pekerjaan ini mudah. Helikopter tidak bisa sembarangan terbang. Pilot harus memperhitungkan kondisi udara, petugas harus menentukan lokasi yang tepat, dan di bawah sana api terus bergerak. Karena itu, operasi udara dan operasi darat harus berjalan bersama. Petugas di darat menangani titik yang bisa dijangkau, sementara dukungan udara membantu wilayah yang sulit. Pemerintah juga menggunakan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya penanganan. Semua dilakukan dengan satu tujuan, mengurangi peluang api berkembang. Tetapi apakah itu cukup? Belum tentu. Karena selama sumber api terus muncul, petugas akan seperti mengejar masalah yang tidak pernah selesai. Dan disinilah persoalan karhutla menjadi lebih besar daripada sekedar memadamkan api. Coba bayangkan situasinya, satu titik berhasil dipadamkan, petugas mundur. Tetapi beberapa kilometer dari sana muncul titik baru, lalu muncul lagi dan lagi. Pertanyaannya sekarang bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana menghentikan munculnya api baru. Dan jawaban dari pertanyaan ini adalah yang membuat pemerintah mulai mengubah pendekatan dari sekedar pemadaman menjadi pencegahan. Pada 24 Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali turun langsung memantau penanganan karhutla di Sumatera. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan peninjauan di wilayah Kalimantan. Kunjungan tersebut bukan sekadar melihat kondisi dari jauh. Presiden memimpin rapat koordinasi dan meminta laporan mengenai kondisi lapangan. Di Riau, laporan menyebut kondisi karhutla tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang disebut pemerintah adalah fenomena El Nino yang kuat. Hingga 23 Agustus tercatat 306 hotspot di Riau, dan 7 diantaranya telah menjadi titik api. Presiden kemudian meminta agar penanganan dilakukan dengan cepat, bukan setelah kebakaran membesar, tetapi ketika tanda-tanda awal sudah ditemukan. Karena prinsipnya sederhana, lebih baik mencegah api berkembang daripada harus menghadapi kebakaran yang sudah meluas. Namun, kunjungan Presiden tidak berhenti di Riau. Perjalanan kemudian berlanjut ke Sumatera Selatan. Di sana, kondisi karhutla juga menjadi perhatian. Pemerintah mencatat luas lahan terbakar di Sumatera Selatan hingga 23 Agustus mencapai sekitar 1.926 hektar. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya terjadi di satu wilayah, ada lebih dari satu kawasan yang harus ditangani, dan itu berarti koordinasi menjadi sangat penting. Karhutla tidak berhenti di garis administratif sebuah kabupaten. Asap bisa bergerak mengikuti arah angin, bahkan dampaknya dapat dirasakan jauh dari lokasi kebakaran. Inilah mengapa persoalan karhutla bukan hanya masalah pemerintah daerah. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat menjadi pihak yang merasakan dampaknya. Ketika aktivitas sekolah dapat terganggu, penerbangan dapat terdampak, jarak pandang dapat berkurang. Dan masyarakat harus lebih berhati-hati ketika berada di luar ruangan. Bahkan laporan internasional menyebut kabut asap dari kebakaran di Indonesia telah terdampak hingga ke Malaysia dan Brunei. Ini menunjukkan satu hal, kebakaran hutan bukan lagi sekedar persoalan lokal. Dampaknya dapat bergerak melampaui wilayah tempat api berasal.
dan karena itulah penanganannya membutuhkan kerjasama yang jauh lebih besar. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih sulit. Kalau teknologi pemantauan sudah semakin maju, kalau helikopter sudah dikerahkan, kalau operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan, kalau ribuan personil turun ke lapangan, lalu mengapa kebakaran masih bisa terjadi? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena api mempunyai banyak kemungkinan penyebab dan sebagian diantaranya berkaitan dengan aktivitas manusia. Lalu, siapa yang memulai api tersebut? Dalam menangani karhutla, pemerintah tidak hanya berbicara tentang pemandangan. Bahkan, bukan hanya bagaimana caranya pemadaman itu berlangsung. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting. Jika kebakaran sengaja dilakukan, tentu harus ada proses hukum untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Namun, di sini kita harus berhati-hati. Tidak boleh sembarangan menuduh seseorang atau sebuah perusahaan sebagai bukti penyebab kebakaran sebelum ada bukti dan proses hukum. Yang dapat kita katakan adalah aparat sedang melakukan penyelidikan. Pemerintah menyatakan akan menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Bahkan Presiden Prabowo telah menyampaikan sikap tegas terhadap perusahaan yang terbukti terlibat. Izin usaha dapat menghadapi sanksi berat. Tetapi lagi-lagi kata yang sangat penting adalah terbukti. Karena dalam pemberitaan dugaan harus tetap disebut sebagai dugaan, penyelidikan harus tetap disebut penyelidikan, dan keputusan hukum harus menunggu proses hukum. Inilah yang membedakan berita dengan rumor. 72 orang dan penyelidikan. Dalam perkembangan penanganan karhutla, aparat juga melakukan proses hukum terhadap orang-orang diduga yang berkaitan dengan kebakaran. Laporan internasional menyebut polisi telah menangkap 72 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran di sejumlah provinsi. Polisi juga menyelidiki puluhan kasus, tetapi sekali lagi penangkapan bukan berarti seseorang otomatis terbukti salah. Proses hukum harus tetap berjalan.